Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa kita. Maulana, boleh dipimpin? Ya, primo saja. Kata Ustadz doa di skip. Iya, primo ya, langsung aja. Langsung aja. Lanjut aja. Iya, langsung Baik, aja. anak ibu. Nah, waktu kita 10 menit pendek kan. Langsung aja kepada materi. dengar aja terus. Baik, anak-anak sekalian. Sebelumnya, ibu mau absensi dulu anak-anak sekalian semua hari ini kira-kira hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Iya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Baik, sebelumnya ibu minta sama anak-anak sekalian buku yang berhubungan dengan UKI kita bahas, kemudian tidak ada. Tolong anak-anak ya, anak-anak ibu semua, agar kita fokus dalam pembelajaran hari ini. Baik, hari ini seperti yang telah ibu informasikan minggu lalu di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah. Tokoh ilmuwan Muslim masa Daulah Abbasiyah. Nah, ilmuwan Muslim masa Abbasiyah ini terbagi menjadi 3, yaitu ada ilmuwan bidang kedokteran, kemudian ada ilmuwan bidang filsafat, dan ada ilmuwan bidang kimia dan astronomi. Baik anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan, coba cari folder Zoom di laptop. kira-kira layar yang ibu tayangkan nampak atau tidak ya anak-anak? Nampak, Bu. Ya. Baik. Nampak, Bu. Sebelumnya ibu ingin bertanya kembali kepada anak-anak ibu. Minggu lalu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kebudayaan Islam dinasti Abbasiyah. Di antara ibu semua masih ada yang ingat anak-anak apa saja kira-kira perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah? Iya, perkembangannya ada di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang ilmu, pengetahuan, dan seni. Kemudian ada bidang sosial dan ekonomi. Kemudian ada dalam bidang politik pemerintahan. Baik anak-anak ibu sekalian, ibu perlu kembali membalikan ingatan kita semua bahwa dinasti Abbasiyah ini berdiri lebih kurang 5 abad. Dalam 5 abad itu banyak sekali kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh dinasti Abbasiyah. Di antaranya yang ibu sebutkan tadi, yaitu perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan seni, kemudian dalam bidang sosial dan ekonomi, kemudian dalam bidang politik, pemerintahan, dan hukum. Nah, anak-anak ibu, ada yang masih ingat siapa nama khalifah yang membawa kejayaan peradaban Islam dinasti Abbasiyah yang memajukan dalam bidang ilmu pengetahuan? Di antara anak ibu ada yang ingat? Ya, betul. Khalifahnya Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid memajukan ilmu pengetahuan di Daulah Abbasiyah. Pada masa beliau banyak berkembang ilmu-ilmu pengetahuan. Beliau juga mendirikan Baitul Hikmah. Kemudian pada masa Al-Ma'mun putra dari Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad menjadikan kota Baghdad itu sebagai kiblat ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan materi kita tokoh ilmuwan Muslim. Pada masa Al-Ma'mun banyak muncul ilmuwan Muslim. Di antaranya adalah ilmuwan kedokteran. Ilmuwan kedokteran yang pertama ada Ali Rabbani At-Tabari. Ali Rabbani At-Tabari dikenal sebagai ahli kedokteran. Beberapa karyanya, ini nampak nak ya, beberapa karyanya yang telah membawa dinasti Abbasiyah, di antara adalah kitab Firdaus Al-Hikmah.
kitab Firdausul Al-Hikmah ini terdiri dari 7 bagian. 7 bagian. Nah, kemudian dalam bidang kedokteran juga ada Zakaria Ar-Razi. Zakaria Ar-Razi dikenal di dunia barat itu sebagai gelar Ar-Rajes. Buku yang paling terkenal yaitu ada Ensiklopedia Kedokteran, kemudian ada Al-Hawi, kemudian ada Al-Judari wal Hasabah. Nah, buku-buku itu banyak membahas masalah penyakit dan cara penyembuhannya. Kemudian ada Ibnu Sina. Ibnu Sina juga sebagai bapak kedokteran modern, yang karya-karya beliau yang sangat besar ada Fiqhun fi at-Tib. Itu berisi tentang berbagai cara penyembuhan dan obat-obatan. Kemudian lagi ada Al-Kindi. Al-Kindi ini sudah masuk ke dalam bidang filsafat. Kemudian ada Imam Al-Ghazali. Kemudian dalam bidang ilmu, bidang kimia ada Jabir bin Hayyan, dan bidang astronomi ada Al-Khawarizmi. Nah, anak-anak Ibu, itu sekilas tentang materi kita yang hari ini. Nah, hari ini akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya terdiri dari sebentar nak Ibu ya. Jadi kira-kira anak-anak Ibu di materi itu kira-kira ada yang kurang jelas? Atau Jelas, sudah Bu. jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan membagi kamu dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok akan Ibu berikan LKS atau LKPD, yang masing-masing kelompok nanti akan mencari biografi lengkap beserta karya-karya yang terkenalnya. Nah, di pertemuan kali ini nanti kita akan menyimpulkan apa-apa saja karya-karya dari ilmuwan-ilmuwan. Nah, kelompok 1 akan mencari biografi dari ilmuwan kedokteran, ya, ilmuwan kedokteran. Kemudian kelompok 2 ilmuwan filsafat, dan kelompok 3 ilmuwan dalam bidang kimia dan matematika. Nah, anak-anak Ibu ini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Hari ini kamu mencari kemudian menyimpulkannya. Minggu depan insya Allah kita akan mempresentasikannya. Ya. Nah, anak-anak Ibu ada yang bertanya sampai sini anak-anak Ibu? Kalau memang sudah jelas tugasnya apa yang harus dikerjakan, kita mulai saja dengan kerja kelompok kita. Baik anak-anak Ibu. Terima kasih. Untuk hari ini materi kita Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulannya bahwa peran dari ilmuwan Muslim Abbasiyah itu banyak membawa kemajuan di dunia Islam. Sampai sekarang bahkan kita mengetahui beberapa karya dari ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi yang memang menemukan angka 0 dalam dunia matematika, kemudian penemu penyakit campak, ada Ar-Razi. Nah, itu semua merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang sampai sekarang memang dipakai dalam ilmu kedokteran. Jadi anak-anak Ibu, minggu depan kita akan mempresentasikannya. Ibu rasa hari ini sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Insya Allah minggu depan kita presentasikan, dan kita akan masuk materi tentang biografi dan karya-karyanya. Itu nanti kita akan maju ke depan apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi berasa demikian saja hari ini, insya Allah apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan segala kekurangan yang Ibu sampaikan insya Allah hanya kepada Allah Ibu memohon ampunan. Ibu akhiri hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.